Hubungan Rusia dan NATO memanas di Kutub Utara. Dubes Rusia, insiden tak diinginkan bisa saja terjadi. Perang Rusia vs Ukraina atau biasa disebut invasi Rusia ke Ukraina telah berkecamuk sejak 24 Februari 2022. Sampai sekarang upaya perundingan damai yang telah diupayakan berbagai macam pihak belum menemui kesepakatan. Di tengah perang Rusia-Ukraina yang belum usai, kini hubungan Rusia dan NATO semakin memanas. Terlebih setelah NATO meningkatkan aktivitas pasukannya di wilayah Kutub Utara atau Arktik. Melansir dari Kompas.com, peningkatan aktivitas NATO di Kutub Utara dikabarkan telah membuat Rusia khawatir. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Duta Besar Rusia untuk kerjasama Arktik, Nikolai Norkorkunov, pada Minggu 17 April. Dikutip kantor berita TASS, peningkatan aktivitas NATO baru-baru ini di Kutub Utara menimbulkan kekhawatiran, tutur Korkunov. Korkunov turut berujar, meningkatkan aktivitas di Kutub Utara bisa meningkatkan terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Korkunov sendiri tidak menjelaskan insiden apa yang mungkin akan terjadi akibat meningkatnya aktivitas NATO di Kutub Utara. Selain itu, Korkunov berujar bahwa dampak buruk lain selain resiko keamanan bisa saja timbul setelah adanya peningkatan aktivitas di Kutub Utara. Korkunov mengatakan peningkatan aktivitas NATO di Kutub Utara bisa berdampak pada rusaknya ekosistem di Arktik. Lebih lanjut, Korkunov turut menyoroti digelarnya latihan militer skala besar di Norwegia Utara. Menurutnya, latihan tersebut sama sekali tidak berkontribusi pada keamanan kawasan tersebut. Latihan militer skala besar lain dari aliansi baru-baru ini diadakan di Norwegia Utara. Dalam pandangan kami, ini tidak berkontribusi pada keamanan kawasan itu, tambah Korkunov. Kedepannya bukan tidak mungkin hubungan Rusia dan NATO akan makin panas, terlebih jika invasi Rusia ke Ukraina tidak kunjung selesai. Rusia memberi peringatan baru ke NATO ini terkait peningkatan aktivitas militer aliansi itu di Kutub Utara, di tengah serangan yang masih dilancarkan Kremlin ke Ukraina. Peningkatan aktivitas NATO baru-baru ini di Kutub Utara menimbulkan kekhawatiran, tegas Duta Besar Rusia Nikolai Korkunov kepada media lokal TASS. Latihan militer skala besar lainnya dari aliansi baru-baru ini diadakan di Norwegia Utara. Tambahnya, hal tersebut tegasnya akan meningkatkan resiko insiden yang tidak diinginkan. Sayangnya ia tak mengidentifikasi dengan jelas apa insiden yang dimaksud. Bukan cuma masalah keamanan, ia menyebut tindakan NATO akan menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem Arktik. Dalam pandangan kami, ini tidak berkontribusi pada keamanan kawasan itu. Jelasnya, ancaman Rusia ke NATO bukan pertama kalinya. Dalam sepekan ini, berapa kali negara itu menekan NATO. Sebelumnya, Rusia memberi warning NATO soal kemungkinan perang nuklir. Ini karena kemungkinan bergabungnya dua negara Eropa yang selama ini netral, Swedia dan Finlandia, ke aliansi pimpinan Amerika Serikat itu. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan jika Swedia dan Finlandia bergabung, maka negaranya harus memperkuat angkatan darat, angkatan laut, dan udara. Ia pun mengatakan tidak ada lagi Baltik yang bebas nuklir. Tidak ada lagi pembicaraan tentang status bebas nuklir untuk Baltik, keseimbangan harus dipulihkan, kata Medvedev yang adalah sempat menjabat sebagai Presiden Rusia dari 2008 hingga 2012, sebagaimana dimuat Reuters pekan lalu. Jika Finlandia dan Swedia benar-benar bergabung dengan NATO, ini akan memberi Moskow lawan resmi lebih dalam daftar. Katanya, Swedia dan Finlandia memang tak jauh dari Rusia. Finlandia hanya berjarak 1.300 km, sementara Finlandia 3.924 km. Pekan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi ancaman mempertimbangkan kendaraan AS dan NATO yang mengangkut senjata di wilayah Ukraina sebagai target. Kami memperingatkan bahwa kendaraan AS NATO dengan senjata yang bergerak melintas wilayah Ukraina akan dilihat oleh kami sebagai target militer yang sah. Tegasnya merujuk kendaraan AS dan NATO ketika diwawancara TASS, dikutip Newsweek. Kami akan membuat Amerika dan orang Barat lainnya memahami bahwa upaya untuk memperlambat operasi khusus kami untuk menimbulkan kerusakan maksimum akan ditekan dengan keras. Perang Rusia dan Ukraina terjadi sejak 24 Februari hingga kini. Keinginan Ukraina bergabung NATO menjadi salah satu alasan Rusia menyerang. Operasi militer khusus angkatan bersenjata Rusia di Ukraina masih berlangsung panas. Walaupun sebagian besar wilayah penting di Ukraina telah berhasil dikuasai militer Rusia, tapi Vladimir Putin belum terlihat akan menghentikan operasi itu. Dalam operasi militer khusus itu ada hal menarik perhatian FIFA militer, yaitu tentang dengan mudahnya Rusia melumpuhkan kekuatan tempur udara dan laut militer Ukraina. Tak cuma itu saja,
Rusia juga mampu membuat nyali Amerika dan NATO ciut untuk terlibat langsung dalam perang. Perlu diketahui ternyata di balik semua itu ada fakta terungkap tentang sebuah sistem persenjataan canggih milik Rusia yang mampu membuat kekuatan militer Amerika bahkan NATO lumpuh total. Sistem persenjataan ini tak menciptakan efek ledakan langsung, hanya saja kekuatannya dimilikinya mampu membuat persenjataan Amerika dan NATO tak berfungsi. Jadi di Crimea, jauh-jauh hari militer Rusia sudah membangun kompleks sistem persenjataan itu. Namanya Murmansk-BN. Murmansk-BN adalah sistem persenjataan peperangan elektronika antara andalan militer Rusia. Dengan Murmansk-BN, Amerika dan NATO tak bisa berbuat apa-apa. Sebab jangankan persenjataan jadul, persenjataan pintar saja bisa jadi barang rongsok jika sudah berhadapan dengan Murmansk-BN. Dampak sistem Murmansk-BN sangat ditakuti sebab mampu membuat petaka seluruh jaringan pusat operasi militer Amerika dan NATO lumpuh total. Sistem ini bisa bikin pesawat pengintai dan sistem peringatan dini jadi tak berguna karena semua informasi tak dapat didistribusikan ke pusat operasi. Bukan cuma hisapan jempol belaka, militer Amerika pernah merasakan betapa ampuhnya penindasan Murmansk-BN melumpuhkan mereka dalam perang Suriah. Kompleks sistem Murmansk-BN dibuat untuk pengintaian, elektronik, dan penghancuran sinyal musuh. Sistem ini mencakup seluruh rentang gelombang pendek dengan frekuensi dari 30 MHz yang digunakan kapal perang dan pesawat terbang. Murmansk-BN secara otomatis memindai area yang luas jika sumber emisi radio terdeteksi. Pemancar sistem mulai macet di pita sempit sehingga musuh tidak dapat bertukar informasi. Murmansk-BN mampu mencegat komunikasi antara kapal perang, pesawat, dan satelit, lalu di kedua arah menghalangi aliran informasi dari satelit ke unit tempur tertentu. Ini sangat penting karena satelit pengintai target mampu mengarahkan misil secara akurat untuk mencapai target. Daya jangkau sistem diyakini bisa sampai 5.000 km. Sistem Murmansk-BN sangat praktis, dapat dibawa kemana saja oleh militer Rusia. Sistem bentuknya sangat sederhana, cuma berupa tiang-tiang menyerupai antena besar yang terhubung operator. Memang Murmansk-BN tidak mampu melumpuhkan GPS, tapi Rusia masih punya sistem peperangan elektronik lain yang memiliki tugas khusus merusak sinyal GPS. Selain di Crimea, sistem Murmansk-BN juga dibangun di beberapa lokasi di dunia oleh militer Rusia. Semua armada tempur beruang merah dilengkapi sistem ini, jadi wajah Amerika tak berani perang langsung lawan Rusia.